أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya ingin membahas tentang salah satu sunan, yaitu Sunan Kudus, dan mengaitkannya dengan 6 unsur dakwah. Ja'far Shadiq atau kita kenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus. Beliau lahir pada 9 September 1500 Masehi dan wafat pada 5 Mei 1550 Masehi di Kudus. Lalu bagaimana kaitannya dengan 6 unsur dakwah? Yang pertama itu ada dai atau orang yang menyampaikan dakwah, yaitu Sunan Kudus yang pada saat itu menyampaikan dakwah atau menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus pada 16 Masehi. Lalu mad'unya. Yang kedua, mad'unya. Mad'unya adalah masyarakat Jawa, terkhususnya di daerah Kudus yang pada saat itu mayoritas masih menganut ajaran agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga, ada madda atau materi dakwah. Materi dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kudus, karena pada saat itu masyarakat Jawa khususnya di daerah Kudus ini kebanyakan atau mayoritas masih menganut ajaran agama Hindu Buddha. Jadi materi dakwah atau ajaran agama yang beliau sampaikan pertama adalah tentang tauhid atau tentang keesaan Allah. Beliau juga mengajarkan tentang ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Juga beliau menyampaikan tentang ajaran akhlak. Lalu yang keempat ada thariqah atau metode dakwah. Sunan Kudus dikenal dengan kata bijaksana dan lembut. Juga beliau ketika mengajarkan ajaran agama Islam di daerah Kudus ini dengan pendekatan budaya. Yang kelima ada wasilah atau media dakwah. Media dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus pada saat itu adalah dengan membangun masjid Kudus. Juga beliau membangun beberapa pesantren, madrasah, dan lain sebagainya. Salah satu yang terkenal dari media dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus ini adalah sapi, yang pada saat itu beliau menggunakan sapi ini sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat sekitar. Sunan Kudus mengikat sapi di halaman masjid yang menarik perhatian masyarakat pada saat itu untuk mendekat. Dan juga beliau melarang penyembelihan sapi karena pada saat itu di daerah Kudus ini masyarakat menganggap sapi ini adalah hewan yang terhormat dan suci. Selain itu, beliau juga menggunakan seni dan musik, juga menggunakan wayang yang pada saat itu beliau menggunakan wayang ini untuk menyampaikan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Dan yang terakhir ada atsar atau dampak dakwah. Warisan Sunan Kudus yang tampak adalah Masjid Kudus, Masjid Menara Kudus, serta kesenian seperti gamelan, wayang, dan lain sebagainya. Dan juga dapat kita lihat pada saat ini masyarakat Jawa mayoritas sudah menganut ajaran agama Islam yang membuktikan bahwa dakwah atau ajaran agama yang disampaikan oleh beliau pada saat itu berhasil. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.